era bisnis modern seperti sekarang, banyak pemimpin perusahaan yang sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan laba, memperluas pasar, atau merancang strategi digital yang revolusioner. Tapi ironisnya, mereka sering lupa bahwa salah satu faktor paling fundamental yang menentukan keberhasilan bisnis bukan berada di luar perusahaan, tapi justru di dalamnya, tepatnya karyawan itu sendiri. Apa jadinya jika karyawan datang ke kantor tanpa semangat, merasa tidak dihargai, dan menganggap pekerjaan hanya sebagai kewajiban harian? Jelas jawabannya produktivitas menjadi rendah, kualitas kerja menurun, dan loyalitas hilang. Sebaliknya, ketika karyawan merasa bahagia, diperhatikan, dan diberi ruang berkembang, dampaknya bukan hanya terasa di level individu, tetapi juga menular secara sistematik ke seluruh organisasi, bahkan hingga ke pelanggan. Apa yang sebenarnya membuat karyawan bahagia? Ada beberapa faktor inti yang perlu diperhatikan perusahaan secara strategis. Yang pertama, lingkungan kerja yang sehat dan positif, seperti lingkungan yang suportif, bebas dari toksisitas, bullying, atau politik kantor. Yang kedua, kesempatan bertumbuh, seperti memberikan akses ke pelatihan, mentoring, rotasi jabatan, dan jenjang karir yang jelas. Yang ketiga, keseimbangan hidup dan kerja, seperti fleksibilitas kerja cuti yang memadai dan dukungan terhadap kesehatan mental adalah bentuk perhatian yang nyata. Yang keempat, kompensasi dan apresiasi yang layak, seperti pengakuan di depan tim atau sekedar ucapan terima kasih yang tulus. Yang kelima, partisipasi dan suara yang didengar, seperti melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, meminta masukan, dan wujudkan budaya dua arah antara atasan dan bawahan. Apa sih hubungannya semua ini dengan keuntungan? Yang pertama itu ada produktivitas meningkat, di mana karyawan bekerja lebih fokus dan lebih cepat menyelesaikan tugas. Yang kedua itu ada loyalitas tinggi, yang dimana mengurangi turnover, hemat biaya rekrutmen, dan pelatihan ulang. Yang ketiga, kreativitas mengalir, di mana karyawan berani memberi ide baru karena merasa aman untuk berekspresi. Yang keempat, reputasi perusahaan naik, di mana perusahaan dengan budaya positif lebih mudah menarik talenta unggul. Yang kelima, pelayan ke pelanggan lebih baik, merupakan karyawan bahagia dan pelanggan pun ikut puas. Dalam jangka panjang, semua itu berdampak langsung pada keuntungan perusahaan. Contohnya seperti studi kasus di Google. Google dikenal dengan berbagai program karyawan, dari makan gratis, ruang tidur siang, sampai anggaran eksplorasi ide pribadi. Hasilnya, Google menjadi salah satu tempat kerja paling diminati di dunia dan terus mencetak inovasi. Bahagia itu serius dan menguntungkan. Mengelola bisnis bukan hanya soal angka dan strategi. Ini juga tentang membangun hubungan manusia antara perusahaan dan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Karyawan bukan mesin produksi. Mereka punya harapan, emosi, dan potensi yang luar biasa jika diperlakukan dengan benar. Maka, jangan heran jika bisnis yang benar hari ini bukan karena teknologi tercanggih, tapi karena mereka berani menaruh fokus pada kebahagiaan karyawannya. Jadi, mulai sekarang, jika kamu ingin perusahaanmu auto cuan, jangan cari keluar, lihat ke dalam. Fokus ke karyawan, bahagiakan mereka, dan lihat bagaimana mereka akan membawa perusahaanmu ke puncak kesuksesan.